Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salamul Rahmawati. Saya adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Wahid Hashim. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara mencari jurnal. Nah, jurnal yang akan saya cari yaitu tentang tren virtuality di dunia kedokteran. Di video ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mencari jurnal dengan benar dengan menggunakan teknologi AI dengan tema tren virtuality di dunia kedokteran. Yang pertama, kita buka Google Chrome. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ke akun email masing-masing. Kemudian kita buka Gemini AI. Ini adalah salah satu generatif AI. Nah, kemudian di Gemini AI ini kita memasukkan prompt yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Kemudian ada pun prompt yang saya masukkan seperti ini. Karena saya ingin mencari materi mengenai pendidikan dokter, maka saya memasukkan prompt lebih jelas, yaitu saya mahasiswa kedokteran, karena generatif AI ini memiliki pengetahuan yang sangat luas. Nah, kemudian Gemini akan menjawab seperti ini. Jadi ini ada 20 jurnal ya mengenai tren virtuality untuk pendidikan dokter. Nah, berdasarkan jurnal 5 tahun terakhir. Kemudian di sini pun ada doinya. Nah, untuk mengecek apakah jurnal yang diberikan Gemini AI ini benar-benar valid dengan cara mengeceknya di web.iorg. Nah, di sini kita bisa mengecek kevalidan dari jurnal tersebut. Kemudian di sini kita balik lagi ke Gemini, kita copy ya doinya. Kemudian kita masukkan ke doinya. Nah, di sini pada nomor pertama dari jurnal yang diberikan Gemini tidak dapat ditemukan. Nah, artinya jurnal tersebut tidak valid. Nah, gimana sih cara mencari jurnal yang valid? Nah, tapi sebelum itu, dari 20 jurnal ini belum tentu tidak valid semua. Ada, mungkin saja ada yang benar, tapi harus dibuktikan terlebih dahulu. Jangan langsung mengambil mentah-mentah dari Google, dari Gemini atau generatif AI lainnya seperti itu. Harus dicek terlebih dahulu. Nah, gimana sih caranya untuk langsung cari jurnal yang valid? Nah, kita akan masuk ke web Google Scholar. Nah, di sini adalah web di mana ada sejumlah jurnal-jurnal valid yang tentunya bisa menjadi bahan belajar ya. Kemudian kita cari tentang tren virtuality di dunia kedokteran. Nah, kemudian akan muncul banyak sekali jurnal. Nah, seperti yang kedua ini muncul tahun 2013. Nah, untuk mengatur, karena biasanya dan pasti itu 5 tahun terakhir. Nah, kita atur di bagian sebelah kiri sejak 2021. Nah, kemudian yang akan muncul ini adalah tahun 2021 sampai tahun 2025. Nah, kemudian kita buka ya, kita jaringan jelek. Ini seperti ini contohnya membuka jurnal. Nah, ini jurnalnya bisa dipastikan valid ya teman-teman, dibandingkan kita meminta di generatif AI seperti Gemini. Nah, kemudian di sini kita download ya PDF-nya. Kemudian kita buka jurnalnya. Nah, seperti ini kita download. Teman-teman bisa mencari mungkin jurnal-jurnal yang lain. Kemudian ini ada jurnal yang lain juga ya. Nah,
Di sini kita bisa lihat ya bahwa jurnal ini, satu jurnal ini ada 6 halaman. Ya. Tentunya saya rasa teman-teman semua pasti kesulitan untuk memahami. Seperti ini banyak sekali ya. Saya rasa kita agak sedikit kesulitan untuk memahami apa sebenarnya maksud atau inti dari isi jurnal tersebut. Nah, di sini saya akan memperkenalkan web dari AI yang bernama Notebook LM. Nah, kita klik, kemudian kita buka. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan buat notebook baru. Nah, kemudian di sini akan muncul tampilan upload sumber. Nah, kita pilih file. Kemudian kita masukkan file jurnal tadi yang udah kita download ya. Nah, kita masukkan. Kemudian di sini saya sudah memasukkan 2 jurnal ya, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa menambahkan 2, 3, 4 jurnal, rangkuman banyak jurnal ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini dari 2 jurnal yang berhalaman-halaman tadi ini akan diringkas menjadi 1, 2, 3 paragraf yang tentunya pasti akan memudahkan kita untuk memahami apa isi dari jurnal tersebut. Jadi web ini sangat berguna ya, teman-teman. Nah, di sini juga kita bisa melihat peta pikiran atau cara berpikir. Di web ini pun terdapat kuis dari jurnal tersebut, dapat laporan, kartu tanya jawab, dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini adalah ketika saya klik peta pikiran. Nah, di sini ada gitu. Kemudian kita klik ya. Nah, kemudian dia akan merangkum kembali atau meresum ya. Nah, kemudian muncul seperti ini ya guys, ringkasan yang tentunya akan sangat-sangat memudahkan kita dalam melihat apa isi dari rangkuman tersebut, isi dari jurnal tersebut, seperti itu. Kemudian di sini saya akan memaparkan mengenai isi jurnal tersebut tentang virtuality reality learning for medical education yang sudah dirangkum oleh Notebook LM. Jurnal tersebut merupakan kutipan dari jurnal akademik yang berjudul Implementasi Modul Pembelajaran Berbasis Virtual Reality untuk Pendidikan Kedokteran yang diterbitkan dalam Indonesian Journal of Computer Science pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada pengembangan dan implementasi platform belajar imersif yang menggunakan virtual reality sebagai respon terhadap tantangan pendidikan kedokteran yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Para penelitian merancang platform multi-user yang memungkinkan kolaborasi dalam simulasi medis virtual, khususnya untuk skenario anatomi manusia dan asuhan persalinan normal atau APN. Hasil evaluasi menggunakan PieCS Framework menunjukkan bahwa pengguna termasuk mahasiswa dan dosen Fakultas Kedokteran di UNUSA merasa puas dengan kinerja, efisiensi, dan layanan platform VR tersebut. Sumber-sumber yang tersedia menjelaskan penerapan teknologi imersif atau virtual reality secara rinci dalam konteks pengembangan kurikulum dan implementasi spesifik teknologi tersebut sebagai solusi pembelajaran. Nah, yang pertama, konteks digitalisasi dan urgensi pengembangan kurikulum. Di era digitalisasi, layanan kesehatan ditandai dengan perkembangan masif berbagai teknologi kesehatan termasuk virtual reality dan artificial intelligence atau AI dalam berbagai data rekam medis elektronik. Dalam lingkungan ini, pengembangan kurikulum pendidikan kedokteran menjadi sangat penting. Institusi pendidikan kedokteran perlu mengembangkan pengetahuan maupun skill dalam pemanfaatan layanan kesehatan digital. Mahasiswa kedokteran diharapkan mengetahui dan mampu memanfaatkan teknologi AI ini dengan sebaik mungkin dan tidak menyalahgunakan teknologi tersebut. Nah, penerapan teknologi AI ini jika tidak disikapi dengan sikap yang bijaksana dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti penurunan mutu layanan kesehatan dan pelanggaran aspek etik dan legal. Oleh karena itu, kemampuan dokter dalam penerapan layanan kesehatan berbasis digital ini adalah hal yang sangat krusial untuk menjaga mutu dan keselamatan pasien. Kemudian yang kedua, ada peran dan pemanfaatan teknologi virtual reality. Virtual reality adalah teknologi imersif yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung dan nyata dengan lingkungan 3D.
Dalam konteks layanan kesehatan dan pendidikan kedokteran ada beberapa, yaitu yang pertama, peningkatan pembelajaran. Virtual reality memberikan kesempatan yang lebih baik untuk visualisasi 3D dalam kegiatan belajar mengajar. Mahasiswa dan dokter dapat berinteraksi secara virtual dengan tubuh manusia dan memperoleh pengalaman mendalam menggunakan headset virtual reality. Kemudian yang kedua, pelatihan inovatif. Virtual reality adalah metode pelatihan inovatif untuk kelompok medis. Ini membantu ahli bedah beroperasi tanpa membahayakan pasien dan memungkinkan staf unit perawatan intensif atau ICU untuk mempraktikkan prosedur medis dalam waktu terbatas dalam kasus darurat. Kemudian yang ketiga, ada implementasi VR. Dalam menghadapi tantangan pembelajaran daring, seperti saat pandemi COVID, memberikan dampak besar dalam pendidikan kedokteran. Hal tersebut memaksa sekolah kedokteran harus belajar ke pembelajaran daring atau berbasis video. Adaptasi ini pasti sangat sulit karena kegiatan praktikum di dunia kedokteran itu sangat banyak ya, yang tentunya semuanya memerlukan praktik langsung menggunakan alat fisik langsung atau praga, yang itu pasti hanya ada di kampus, tidak mungkin ada di rumah kita ya, karena itu harganya sangat mahal. Nah, untuk mengatasi masalah efektivitas tersebut, diadakan transfer ilmu dan kurangnya pengalaman dalam secara daring. Nah, solusi apa yang kita perlukan? Yaitu solusi menerapkan teknologi kolaboratif imersif menggunakan virtual reality. Sebuah penelitian mengembangkan platform modul pembelajaran berbasis virtual reality multi-user di bidang medis. Platform ini bertujuan memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa kedokteran dalam melakukan tindakan medis, sehingga transfer ilmu menjadi lebih efektif meskipun dilaksanakan secara daring. Nah, kemudian ada pun fitur dan modul yang dikembangkan, yaitu platform multi-user dan kolaboratif. Nah, platform ini dirancang agar dokter, dosen, atau mahasiswa kedokteran dapat berkolaborasi dalam simulasi medis secara daring, secara virtual, tidak harus bertatap muka. Nah, kemudian yang terakhir, ada hasil dan kepuasan pengguna. Uji coba platform virtual reality berdasarkan jurnal yang saya dapatkan ini melibatkan Fakultas Kedokteran Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, FK Unusa, menunjukkan bahwa platform ini berhasil diimplementasikan sebagai media alternatif dalam kegiatan belajar mengajar secara daring. Nah, skor rata-rata kepuasan berdasarkan jurnal yang saya dapat ini sekitar 3,9 hingga 4,2, yang diklasifikasikan sebagai predikat puas. Nah, mahasiswa berdasarkan jurnal tersebut yang saya dapat dan sudah dirangkum oleh notebook LM ini, mengatakan bahwa mahasiswa ini merasa puas dengan kinerja simulasi virtual reality yang mudah dioperasikan, mudah diakses, merespon perintah dengan baik, dan dapat dijalankan secara bersamaan. Secara keseluruhan, berdasarkan jurnal yang sudah diresum oleh notebook LM ini, penelitian ini menyimpulkan bahwa platform pembelajaran berbasis virtual reality telah berhasil dirancang dan diimplementasikan menjadi transfer ilmu antara dosen dan mahasiswa kedokteran lebih efektif karena ilmu yang dapat langsung diterapkan untuk memecah masalah dalam lingkungan virtual. Nah, website notebook LM ini sangat membantu kita untuk merinci atau meringkas atau merangkum jurnal-jurnal sebanyak apapun. Bisa, tadi saya menggunakan 2 jurnal berbeda dan dirangkum menjadi sangat rinci dan saya mudah memahaminya. Nah, web ini sangat berguna. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton videonya. Semoga videonya bermanfaat.